Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita masih bahas soal caleg kawan-kawan. Jika kemarin dari kuning, hari ini kita beralih ke merah kawan-kawan. Ya, dari caleg PDIP Dapil 3 Kabupaten Bombana bersama dengan Kanda Sol. Bagaimana Kanda? Baik, baik, baik. Alhamdulillah akhirnya ada waktu luang Kanda Sol sehingga hari ini kita sama-sama untuk bagaimana kemudian diperlihatkan konsepnya, idenya, sehingga kemudian menjadi caleg dari Partai PDIP kawan-kawan. Maka dari itu Kanda, sebagai pertanyaan pembuka, ini kan Kanda ini kan lahir serta tumbuh di Poliang. Iya, Ya. Sehingga kemudian bisakah diberikan sedikit informasi yang lebih detail ketika Kanda berada di sini terkait itu pendidikan ataukah kemudian riwayat hidup lainnya, Kanda? Silakan. ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terkait ya yang kita bahas ini tentang caleg dan kebetulan saya salah satu dari kader PDI Perjuangan yang tarung di Dapil 3 ini. Nah, kenapa saya tarung untuk Dapil 3 ini? Melihat kondisi Poliang hari ini, ya. Karena jujur, mau dibilang saya asli Poliang, saya asli Poliang. Karena saya lahir dan tumbuh itu di Poliang, tepatnya itu di Boi Pinang, Kelurahan Boi Pinang. Nah, kalau dilihat dari jenjang pendidikan, SD saya SD 01 Boi Pinang pada saat itu. Dan pada saat saya naik ke tingkatan kedua di SMP 01 Poliang, itu tepatnya di Kelurahan Kestarip. Nah, lanjut di jenjang tingkat SMA itu saya lanjut di SMK Negeri 03 Bombana. Yang awalnya 02 Bombana sekarang berubah menjadi 03 Bombana pada saat itu. Nah, setelah saya menempuh pendidikan sampai di 2012 akhir, saya lanjut ke perguruan tinggi. Di mana itu? Nah, tepatnya itu di Universitas 19 November. Sedikit saya potong persoalan tadi. Menurut informasi yang saya dapatkan di lapangan bahwa Kanda ini termasuk dari Ketua Umum Ikatan Alumni SMK Negeri 03 Bombana. Iya. Sekitaran tahun berapa itu, Kanda? Kita cerita sedikit kronologinya. Jadi awal terbentuknya Ikatan Alumni SMK 03 Bombana itu mulai dari tahun 2013 pada saat itu. Kita remuk bersama para alumni. Alumni pada saat itu hanya kisaran 2 angkatan pada saat itu. Kita remuk dan duduk bersama, dan kemudian awalnya itu dinahkodai oleh teman saya sendiri. Terus sekitar tahun berapa? Sekitaran 2013 pada saat itu. 2013. 2013. Nah, selang beberapa tahun alumni ini saya lihat itu mandek kan gitu. Nah, di awal tahun 2015 pada saat itu saya mulai pegang kendali pada saat itu alumni SMK 03 Bombana, dan alhamdulillah pada saat akhir atau awal 2000 berapa ya kemarin pergantian itu 2022. 2022. Jadi mulai dari tahun 2015 sampai 2022 itu mulai dari 2015 sampai 7 tahun ya? Kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Itu mungkin kepengurusan yang menurut saya agak lama ya kalau tingkatan alumni itu. Tapi kita bisa juga lihat di lapangan bagaimana kemudian eksistensi dari SMK Negeri 03 Bombana di bawah nahkoda Kanda itu luar biasa juga. Ya, alhamdulillah. Dan menyangkut ini kan sudah masuk dalam ranah organisasi. Ini juga penting juga. Karena mungkin bisa dikasih spesifik lagi organisasi-organisasi apa yang telah membesarkan Kanda sejauh ini. Itu sebelum masuk di PDIP tentunya, partai ini tentunya ada organisasi-organisasi sebelumnya yang telah masuk dalam jenjang kaderisasi yang kemudian membesarkan nama Kanda. Apa saja itu? Ya, jadi begini.
Kalau persoalan organisasi, saya mulai menggeluti organisasi itu. Artinya fokus ya terhadap organisasi itu pada saat 2014 kalau tidak salah kemarin. Dan alhamdulillah 2014 itu saya masuk sebagai kader himpunan mahasiswa Islam. HMI. HMI. Komisariat Bombana Cabang Kolaka. Pada saat itu. Nah, setelah saya berhimpun dan berkader di HMI kurang lebih 3 tahun, pada saat itu saya diberikan amanah untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa Islam Komisariat Bombana Cabang Kolaka pada saat itu. Itu di 2017, tepatnya di 2017. Nah, setelah 2017 saya menakodai HMI Komisariat Bombana, itu berlangsung sekitar 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu, lantas saya terpilih kembali. Kan begitu? Nah, saya terpilih kembali. Sampai di 2019. Di 2020 itu, di 2020, adinda saya yang nama Ruslan kemarin itu, yang diberikan amanah untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Komisariat Bombana. Dan kemudian setelah saya menjadi mantan ketua di Komisariat Bombana, saya masuk di IKAMI Sulsel. IKAMI Sulsel. Cabang Bombana. Ini juga kemarin sempat booming juga organisasi ini di Bombana dengan kegiatannya yang banyak itu perihal banyak itu lomba busana muslim. Itu festival seni. Festival seni. Festival seni budaya. Itu di periode Kakanda atau gimana? Itu di periode saya. Iya. Kan pada saat itu saya menjabat sebagai ketua bidang pemberdayaan anggota. Pada saat itu, dan diketuai oleh Ibnu Hasim, dan sekjennya itu sekretarisnya Irwan Mahmud. Irwan. Irwan. Banyak di luar sana 1 atau 2 kelompok masyarakat yang anti PDIP karena katanya kejelekan itu. Dan yang jadi pertanyaan kemudian, bagaimana cara Kanda dalam menangani masalah itu? Dalam kontestasi pilcaleg ya. Pilcaleg ini. Jadi saya berasumsi seperti ini, yang menolak biarlah terus menolak. Iya. Kan begitu. Karena dalam kontestasi pilcaleg, hak sebagai warga negara di situ menjadi hak setiap masyarakat. Setiap warga negara berhak menentukan pilihan mereka. Persoalan mereka mau membenci partai PDIP, mau menyukai partai yang lain, itu hak mereka. Tetapi kalau orang melihat dan memahami tentang PDI Perjuangan, mungkin mereka berafiliasi ke PDI Perjuangan. Persoalan ini kan tadi sudah dibahas, berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa persoalan PDIP itu seperti itu hanya fleksibel, hanya persoalan suka atau tidak suka. Ya, saya rasa seperti itu yang bisa saya simpulkan, Kanda. Kemudian selanjutnya, apa tujuan Kanda menjadi caleg di tahun ini? Jadi, persoalan kenapa itu selalu muncul ya. Itu pertanyaan yang selalu muncul ketika saya bertemu dengan sebagian masyarakat. Karena kalau kita berbicara semua, artinya semua masyarakat di Dapil 3 ini sudah kita temui ya. Tapi artinya masih ada yang belum saya temui. Tujuannya itu saya masuk, itu terus yang dipertanyakan. Ya, apa tujuan? Nah, tujuan daripada saya masuk sebagai caleg untuk di Dapil 3 ini, saya melihat kondisi sosial yang ada. Itu yang pertama. Kenapa saya melihat kondisi sosial itu yang menjadi tujuan dan acuan saya tarung di Dapil 3 ini? Karena mungkin beberapa teman yang seperjuangan saya kemarin memahami apa yang menjadi ideologi kita sebagai pemuda hari ini. Nah itu untuk membawa sebuah kesejahteraan untuk masyarakat. Nah, dalam pilcaleg yang 5 tahun yang lalu, saya melihat bahwa
ada beberapa, bahkan semua caleg membawa sebuah visi misi yang begitu menggiurkan di mata masyarakat, ya. Itu menjanjikan sebuah kesejahteraan. Itu yang mesti digarisbawahi, kesejahteraan. Nah, kita lihat hari ini kesejahteraan yang mana yang dijanjikan. Itu yang selalu menjadi beban pemikiran saya dan menjadi PR bagi saya. Kesejahteraan yang mana yang dia janjikan. Nah, setelah saya berdiskusi panjang lebar dengan teman-teman, dengan para sahabat, saya berdiskusi tentang sebuah kesejahteraan. Nah, saya dapati kok seperti ini konsep kesejahteraannya. Kan begitu. Kemarin menawarkan sebuah keadilan, kesejahteraan. Nah, konsep keadilan kesejahteraan itu seperti apa? Makanya saya ini ingin menawarkan sebuah konsep. Inilah yang dimaksud dengan konsep keadilan. Nah, inilah sebuah konsep kesejahteraan. Karena dalam sebuah visi misi, karena begini, calon anggota DPRD Kabupaten Bombana khususnya ya, ketika itu penyampaian visi misi, artinya calon anggota DPRD Kabupaten ini tidak mestilah memiliki visi misi. Itu menurut saya. Karena yang memiliki visi misi itu adalah calon kepala daerah. Fungsi daripada anggota DPRD adalah mengawas visi misi calon kepala daerah tersebut. Makanya saya hadir untuk memperjelas eksistensi, bahwa ini adalah pemuda yang membawa sebuah argumen untuk apa yang dimaksud dengan anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, itu yang mesti saya luruskan dan mesti digarisbawahi. Jadi tidak perlu pakai visi misi karena tugasnya untuk bagaimana kemudian mengawasi visi misi dari kepala daerah. Itu yang digarisbawahi. Itu yang mesti digarisbawahi. Oke. Selain dari tujuan, tentunya punya rencana ke depan. Artinya apa rencana ke depan ketika insya Allah terpilih dan duduk di DPRD Kabupaten Bombana? Artinya kalau rencana, semua caleg punya rencana ya. Jelas. Jelas. Jadi rencana saya ke depan bagaimana ini bagaimana pemberdayaan sumber daya manusianya dulu. SDM dulu. Sumber daya manusia yang tanda kutipnya ya, kata manusia. Sumber daya manusia ini tanda kutip itu dimulai dari pemuda hari ini. Itu. Kenapa pemuda hari ini? Saya melihat dari 5 tahun yang lalu sampai hari ini, pemuda dilirik pada saat pesta demokrasi, menjelang pesta demokrasi. Itu pertama. Jauh sebelum pesta demokrasi, kenapa tidak pernah dibahas terkait persoalan pemuda? Kepemudaan. Itu yang mesti digarisbawahi dulu. Pemuda dan kepemudaan. Pemuda kan orangnya. Kepemudaan kan sebuah kelompok. Iya. Karena beda itu, pemuda dan kepemudaan ya. Iya, jelas. Nah, ada yang sampaikan sama saya, ia sudah diberdayakan. Ya, diberdayakan dalam hal apa? Berarti saya bisa simpulkan bahwa rencana ke depan adalah bagaimana kemudian membentuk SDM dalam hal ini pemuda. Iya. Itu yang paling utama. Ya. Kemudian menurut ini masih menyangkut masalah anak muda ini. Menurut Kanda, apa peran strategis anak muda dalam pesta demokrasi ini? Gitu. Iya, jadi peran sebenarnya kita ini sangat berperan lah sebagai generasi muda untuk menentukan masa depan daerah, untuk khususnya ya, untuk menentukan masa depan bangsa. Kan ini kan pemuda ini adalah generasi pelanjut, generasi emas untuk negara Indonesia ini. Ya, jadi sebenarnya teman-teman generasi muda, baik dari generasi milenial,
Gen Z, Gen Z itu harus sadar, harus tumbuh kesadaran diri masing-masing bahwa nasib bangsa ini, nasib negara ini, nasib daerah ini ditentukan dari mereka, pilihan mereka. Iya, karena kenapa saya katakan seperti itu? Jangan sampai ketika melakukan sebuah langkah yang sifatnya tergesa-gesa, itu akan membuat kita itu dalam 5 tahun ke depan jauh dari kata kesejahteraan. Itu yang mesti kita garis bawahi. Karena Indonesia itu sudah dari 1945 itu kita merdeka. Nah, sampai hari ini kemerdekaan itu saya anggap bahwa jauh dari kata merdeka yang sesungguhnya. Nah, kenapa ini peran pemuda sangat besar, sangat signifikan dalam pesta demokrasi ini? Karena nasib bangsa, nasib daerah itu di tangan pemuda. Tapi, ya, akan tetapi, tanda kutip ya, akan tetapi generasi muda yang mana dulu? Kan begitu. Mestinya generasi muda itu, ketika saya mengatakan generasi muda yang mana dulu, mestinya mereka harus berpikir bahwa mereka itu dibebankan di pundak mereka itu sebuah beban yang sangat luar biasa sebenarnya. Karena ini menyangkut masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ketika tidak ada kesadaran untuk kaula muda hari ini, 5 tahun ke depan itu sulit sekali kita mau prediksi akan sebuah kesejahteraan. Ya, berarti begitu penting sekali peran strategi sangat muda ketika dalam menentukan pilihan, apalagi di tahun-tahun seperti ini, tahun pemilu seperti ini. Kemudian mungkin ini menjadi pertanyaan penutup kan dah, sebagai pembahasan kita pada malam hari ini. Ini menyangkut soal DPRD. Mungkin tadi sudah dijelaskan apa-apa saja fungsi dan peran DPRD, yang kemudian Kakanda merasa heran. Saya heran melihat calon DPRD yang lain yang menjanjikan ini dan itu, kemudian visi dan misi. Karena omset berpikir Kanda yang saya lihat bahwa DPRD itu tugasnya untuk mengawasi visi misi dari pemimpin daerah, gitu kan. Jadi Kakanda ya wajar kalau merasa heran melihat calon anggota DPRD yang lain yang menawarkan visi misi ini dan itu gitu. Jadi tolong kasih spesifik lagi kepada teman-teman kita, apa peran dan tugas serta fungsi dari anggota DPRD. Ya, jadi fungsi anggota DPRD itu yang pertama ya, itu membuat rancangan undang-undang untuk daerah bersama dengan bupati. Kan begitu. Ya. Yang kedua, melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan terkait dengan APBD, belanja daerah. Itu pengawasan, itu yang kedua. Nah, fungsi yang ketiga ini, jadi anggota DPRD itu memiliki hak angket sebenarnya. Nah, dalam artian hak angket ini, dia memiliki hak untuk memberhentikan bupati dalam artian ini. Jika terjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal. Nah, mengajukan pengajuan pengunduran diri untuk bupati ke kementerian melalui jalur ke gubernur, kan begitu. Sorry Kanda ya, ini saya potong sedikit. Perihal tadi yang mengatakan bahwa fungsi dari anggota DPRD itu mengawasi, kemudian merancang undang-undang, kemudian hak angketnya ada. Berarti semacam Kakanda ini tidak setuju dengan calon anggota DPRD yang lainnya yang menawarkan visi misi. Itu saja dulu, setuju atau tidak gitu. Kalau persoalan setuju dan tidaknya ya, saya setuju di wilayah dianya, kan begitu. Karena itu visi misinya kan kepribadiannya.
Karena saya tidak bisa menolak kepribadian dia. Kepribadian dia. Tapi yang tidak di wilayah tidak setujunya. Kalau di wilayah tidak setujunya, artinya seakan-akan ya. Seakan-akan dia tidak memahami. Oh iya. Kan begitu. Iya. Seakan-akan dia tidak memahami. Sorry, ada lagi tadi saya bilang itu pertanyaan terakhir, tetapi ada lagi pertanyaan tambahan yang masuk ini dari netizen. Bagaimana kemudian pendapat Kakanda melihat progres kerja DPRD kita kemarin? Bagaimana pendapat Anda melihat? Pendapat saya diminta secara pribadi ya. Pak Sias. Ya, jadi pribadi. Kalau persoalan program kerja, artinya kita itu tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak sesuai, kan begitu? Kita tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak bekerja, kan begitu? Begini, ketika kita menilai sesuatu, jangan menilai sesuatu itu hanya dari satu sisi. Kalau misalkan ada yang tidak terlaksana seperti itu, tidak mesti lantas kita katakan jelek. Kita harus telaah lebih dahulu. Karena ketika kita mengatakan bahwa jelek, misalkan anggota DPR itu jelek begini dan sebagainya, artinya kita memandang dari satu sisi. Karena ketika melihat dari satu sisi, hanya keburukan yang akan muncul. Itu salah satunya. Kalau bukan keburukan, ya cuman bagusnya yang muncul. Karena tidak akan mungkin muncul persoalan bagusnya ketika keburukan itu yang selalu diumbar. Ketika keburukan diumbar, coba umbar kebaikannya. Apakah dia sebanding atau tidak? Kan begitu menilai sesuatu. Kalau yang kemarin ini, anggota DPRD kita, kalau banyakkan baiknya atau banyakkan buruknya? Kebanyakan baik atau buruknya ya. Jadi semua yang ada di Dapil 3 ini, anggota DPR kemarin itu tidak semua yang buruk. Tidak semua yang buruk. Ada yang memang betul-betul menempatkan dirinya sebagai anggota DPRD. Yang betul-betul peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap daerahnya. Itu. Tapi kan persoalan kemarin ketika Pulau Bahasa akan direklamasi, pasti akan juga dengar itu isu-isu masyarakat katanya tidak diwakili, katanya mereka berbondong-bondong ke ibu kota, tetapi tidak mampu menemui salah satu wakilnya. Bagaimana Kakanda melihat itu? Saya mendengar dan menyimak, karena saya tidak ada di dalam peristiwa itu. Saya hanya mampu mendengar dan menyimak. Nah, kalau persoalan ada yang mengatakan bahwa mereka hadir di kantor DPR, di kantor bupati, dan tidak ada respon dari anggota DPRD khususnya di Dapil 3 ini, katanya tidak diwakili. Katanya tidak diwakili. Saya belum katakan bahwa itu benar. Karena saya hanya ada di luar. Tidak ikut. Kan dua aja sebenarnya. Kan jangan sampai isu tentang Pulau Bahasa ini yang selalu diumbar dan sebagainya, ketika ada caleg yang mengatakan ketika dia duduk dia mempertahankan Pulau Bahasa, saya anggap bahwa itu sebuah nina boboan untuk masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dong. Iya. Berarti saya rasa sudah jelas di bagian itu kan. Dan ini kan sayangnya kita dibatasi waktu juga. Karena prosesnya agak lama juga nanti. Sehingga kemudian sebagai penutup, saya minta kepada Kakanda memberikan sepatah dua kata untuk masyarakat Kabupaten Manokwari, khususnya di Dapil 3. Silakan. Jadi untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara saya dan keluarga saya, dalam menjelang pemilu di 2024, yang tepatnya itu di bulan 2, tanggal 14 yang akan datang, kiranya mempersiapkan diri dalam kontestasi Pilcaleg di 2024. Tentukan pilihan sesuai hati nurani. Hilangkan dalam benak teman-teman, keluarga, dan lain sebagainya persoalan money politik. Karena ketika money politik merajalela dalam diri kita, mau sampai kapan
daerah kita ini tertinggal. Ketika money politik itu merajalela dalam diri kita, mau sampai kapan kita merasakan hal seperti ini? Mau sampai kapan kita merasakan bahwa perekonomian kita ini selalu diambang sebuah katakanlah di garis bawah tentang perekonomian ya, yang semakin turun hari ini. Mau sampai kapan itu terjadi? Dan untuk hari ini saya himbau untuk teman-teman, masyarakat, keluarga dan lain sebagainya, saya himbau tentukan pilihan sesuai hati nurani agar kita bisa menentukan masa depan daerah kita, menentukan masa depan bangsa ini. Karena 14 Februari itu adalah titik temu penentuan masa depan bangsa ini dan daerah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih banyak Anda. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan dan saya rasa kawan-kawan juga bisa menilai jawaban-jawaban dari Kanda Aswal selaku caleg dari PDIP, kawan-kawan. Silakan tentukan pilihan seperti yang dikatakan Kanda Aswal, sesuai hati nurani dan hilangkan money politik. Begitu Kanda ya? Itu keren sekali. Saya rasa ini sudah menjadi jawaban. Ini sudah menjadi suatu hal yang positif yang perlu kita apresiasi kawan-kawan. Karena satu lagi, caleg dari PDIP Kanda Aswal telah memberikan gagasannya, idenya, memaparkan konsepnya tentang anggota DPRD ketika kemudian duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Bombana di 2024 insya Allah Kanda. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat atau mendengar jawaban Kanda Aswal tadi? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Saya rasa itu saja dulu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Kanda. Siap. Ya. Mari.